Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat tentang ibadah kurban yakni adalah pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Padahal Nabi Ibrahim saat itu ingin sekali punya anak, dan juga akhirnya Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim ingin memiliki anak karena istrinya mandul. Makanya doa Nabi Ibrahim itu yang dipanjatkan adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Nabi Ibrahim akhirnya memiliki seorang anak. Kemudian pada saat Nabiullah Ismail beranjak dewasa, datanglah ujian yang berat kepada Nabi Ibrahim, yaitu perintah untuk menyembelih. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku di dalam tidur mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara, bagaimanakah pendapatmu wahai anakku? Kemudian dijawab oleh Nabiullah Ismail, dia berkata, Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu dan engkau insyaallah akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Akhirnya Nabiullah Ibrahim membawa Nabi Ismail ke suatu tumpukan pasir yang sangat tinggi, dan pada saat ingin disembelih, Nabi Ismail digantikan oleh seekor domba yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini, yang pertama adalah tentang totalitas kecintaan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim
membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia begitu cintanya kepada anaknya, tapi karena perintah Allah dia laksanakan. Inilah yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim. Anak betapapun kita mencintainya, anak betapapun berharganya bagi kita, jangan sampai mengalahkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak kita, seorang ayah bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Agar apa? Agar anak-anak kita bisa menikmati pendidikan yang layak, yang berkualitas. Agar anak-anak kita bisa memakai pakaian yang bagus. Agar anak-anak kita bisa memakan makanan yang berkualitas, makanan yang bergizi, yang membuat otaknya cerdas. Akan tetapi jangan gara-gara anak kita sampai malas sholat berjamaahnya, kita malas tadarus Qur'annya, kita malas untuk datang ke majelis-majelis taklim, majelis ilmunya. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah tentang kemuliaan manusia. Pergantian antara Nabi Ismail diganti dengan domba, itu menandakan bahwasanya mulianya manusia, mulianya darah manusia. Tidak boleh manusia dibunuh sebagaimana yang terjadi pada zaman-zaman jahiliyah terdahulu. Anak bayi dikubur hidup-hidup. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW dibunuh oleh kafir Quraisy. Sahabat-sahabat yang dakwah menyebarkan ajaran agama-agama Islam dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kita memuliakan manusia. Muslim dan muslim lainnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Makanya ada dalam Islam yang namanya ukhuwah. Ukhuwah di dalam ajaran agama Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Kita manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ciptakan manusia dengan beragam perbedaannya. Beda agamanya, beda sukunya, beda bahasanya. Dan ini adalah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus hidup rukun dan harmonis dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang yang non-Islam juga. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama kita bangsa Indonesia. Tidak boleh kita saling bertikai. Yang ketiga adalah ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Jangan sampai adanya perbedaan-perbedaan membuat kita tidak rukun, tidak harmonis. Jangan sampai, Allah tidak suka. Katanya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua pada tali agama Allah, pada Islam, Al-Quran, hadis. Jangan kalian bercerai-berai, bersatulah. Kemudian adalah yang kita petik dari kisah Nabi Ibrahim tadi adalah tentang ada teladan keluarga dalam sebuah keluarga. Teladan keluarga yang dihuni oleh orang-orang yang salih. Bapaknya salih, anaknya pun salih. Makanya masyarakat, sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi masyarakat yang bahagia dan sejahtera
kalau ia gagal dalam mendirikan suatu keluarga-keluarga yang kecil, tidak akan bisa menjadi masyarakat sejahtera dan tidak akan bisa membangun peradaban yang hebat kalau tidak kita miliki keluarga-keluarga yang hebat juga. Kalau kita hadirin bicara tentang keluarga, kita juga bicara tentang anak. Anak ini amanah dari Allah. Nanti di akhirat Allah akan tanya bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, mengurus anak-anak kita. Saya prihatin sekarang anak-anak moralnya merosot, akhlaknya merosot. Kita banyak lihat yang namanya geng-geng motor, begal-begal motor melakukan anarkisme. Kita lihat juga banyaknya yang namanya anak-anak dieksploitasi. Anak disuruh kerja, anak mengamen, anak meminta-minta, anak mengemis. Ini tidak boleh, karena tugas anak hanya satu, adalah belajar, berpendidikan agar menjadi orang-orang yang hebat. Kita lihat lagi, miris lagi banyaknya ABG, jumlah ABG yang hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa faktornya ini? Tentunya faktornya yang pertama, kurangnya kontrol dari orang tuanya. Orang tuanya cuek, tidak peduli. Anak orang tuanya cuek, bagaimana ibadahnya anak? Sudah sholat atau belum? Sudah dimasukkan ke TPA atau belum? Anak orang tua cuek masalah tentang teman-temannya, lingkungan yang baik atau tidak. Ini salah satunya. Kemudian faktor lain adalah media, televisi, tontonan yang kurang baik sehingga diikuti oleh anak-anak. Kemudian ada lagi tentang kebebasan internet. Akhirnya anak-anak menonton film-film yang tidak baik. Pernah terjadi suatu kasus kisah nyata, seorang anak SMP, 5 orang, sehabis dia menonton film yang seperti itu, dia langsung akhirnya mencabuli seorang anak TK. Naudzubillah min dzalik, gara-gara film seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam ilmu parenting ada 5 yang harus kita lakukan dalam kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah kita harus jadi orang tua yang senantiasa memberikan nasihat. Cerewet tidak apa-apa. Menyuruh anak salat, anak tadarus Al-Quran, mengaji, membaca buku, belajar, nasihat. Berpuasa di bulan Ramadan, belajar dari kecil, menutup auratnya. Apalagi yang perempuan masih kecil, usia 5-6 tahun, sudah diajarkan tutup auratnya. Nasihat. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan adalah pembiasaan. Dari kecil anak-anak kita biasakan sholat, belajar, mengaji, menutup aurat, tadarus Quran. Besar nanti dia sudah terbiasa. Orang bisa karena terbiasa. Yang ketiga adalah keteladanan dari kita orang tuanya. Kita contohkan, kita sholat 5 waktu, kita tadarus Al-Quran, kita ke majelis-majelis ilmu, keteladanan. Yang ketiga, yang keempat adalah kuncinya dalam mendidik anak adalah kita harus jadi orang tua yang salih. Sebagaimana Nabi Ibrahim sebelum anaknya soleh, maka dia didik dirinya untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah. Kemudian adalah yang terakhir kita baca yang namanya ulang-ulang terus doa ini dalam sehabis kita sholat. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya orang-orang yang senantiasa mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang suka berbuat kemungkaran, kemaksiatan, segala kemaksiatan, kemungkaran akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena makan buah khuldi? Bukankah dosa yang menyebabkan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan di dasar bumi karena Qarun sombong? Dia mengaku harta yang ia miliki karena kepintarannya, bukan karena min fadli Rabbi, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah, dikirimkan oleh Allah banjir bandang yang besar tinggi setinggi gunung, karena kaum Nabi Nuh tidak mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering berbuat kemaksiatan, siap-siap kita akan mati dalam sulh khatimah, akhir kematian yang buruk. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang mati saat sedang mengkonsumsi narkoba, saat sedang minum minuman keras, mabuk-mabukan, saat sedang berzina dengan seorang wanita di hotel yang bukan istrinya. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang-orang takwa, dan kalau masih yang seperti itu, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya taubat tidak diterima seorang hamba apabila ruhnya sudah sampai di kerongkongan baru ya Rabb, saya taubat kepadamu ya Rabb, saya mau taat kepadamu ya Rabb. Sudah terlambat. Dulu kemana saja, sudah sakaratul maut, ya. Ingat, yang terakhir dari saya adalah sesungguhnya kita sedang berjalan terus menemui ajal kematian kita. Terus kita mendekati ini, terus jalan terus. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma dfa' 'anna al-ghala' wal bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khasa min buldan muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.